Antum kangen Nabi? Sesungguhnya kita hanya bisa merasa kangen atau rindu dengan seseorang jika kita pernah berjumpa dengan orang itu. Tidak cukup hanya berjumpa sekilas ya, tapi pernah berjumpa dan terjadi kenangan-kenangan dengan orang itu. Baru kita bisa merasa kangen atau rindu. Kalau kita belum pernah bertemu dengan seseorang itu, kemudian kita mengatakan kangen atau rindu, ya, pasti ada yang konslet dalam pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Semoga kita tetap berbahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana ada datang pertanyaan dari Winda. Ustaz, saya ingin bertanya, menurut abang ini, orang yang kangen atau rindu sama Nabi Muhammad, otaknya konslet. Apakah benar ya Ustaz? Saya juga termasuk orang kangen dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Winda, ataupun Ustadz yang pernah menyampaikan tentang masalah kangen sama Nabi Muhammad. Saya yakin kalau yang Mama Winda mungkin sudah begitu kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jelas kalau kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad, kalau sudah kenal dengan Nabi Muhammad, timbullah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sudah rasa cinta, ya, maksud cinta dasar iman, ya. Karena kita sudah cinta, tentu kita ingin mau ketemu Nabi Muhammad. Kalau ingin sekali, bahkan katanya rindu katanya kepada Nabi Muhammad, wajar karena kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad, ya, sudah kenal, sudah tahu, ya, sudah ngerti betul dengan Nabi Muhammad. Artinya kita wajar kalau merasa rindu dengan Nabi Muhammad atau kangen dengan Nabi Muhammad. Beda dengan abang ini yang disampaikan kata Winda. Maksud Winda, abang yang di sini. Abang di sini dia tak paham. Dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Itu pertama. Yang kedua, ya, dia tidak merasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, dia tidak tahu sama sekali dengan Nabi Muhammad. Wajar dia ngomong demikian, karena dia tak tahu apa-apa. Kalau dia tidak tahu apa-apa, mana mungkin dia bisa merindukan orang yang dicintainya. Sedangkan dia tidak tahu apa-apa masalah itu. Nah, jadi untuk menjawab Winda, kata abang-abang di sini apa katanya? Siapa yang rindu kepada seseorang atau kepada Nabi Muhammad, katanya konslet. Itu salah benar, ya. Kita lihat siapa sih yang sebenarnya konslet, abang ini atau Winda atau Ustadz yang berceramah tadi. Kita jelas Ustadz yang berceramah tadi sama dia benar-benar tahu tentang Nabi Muhammad, dia betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad, karena dia ketemu dengan risalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, barang siapa yang mengimani risalah kami, risalah yang dibawa oleh Rasul itu risalah Allah maksudnya. Siapa yang mengimani dan melaksanakan risalah kami, berarti dia telah ketemu dengan kami. Walaupun secara fisik tidak ketemu dengan kami, kata Rasul. Jadi secara fisik kita tak ketemu dengan Rasul kan. Tapi secara non fisik namanya. Secara iman, secara hakikat iman kita bertemu dengan Rasul. Memang Rasul pernah mengatakan demikian. Pada suatu hari Rasul pernah bersedih, nangis ya, sampai mengeluarkan air mata. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang sedang
Anda sedihkan ya Rasulullah? Dia menjawab, ada orang yang sedang merindui dia. Siapa ya Rasulullah? Apa dia termasuk para sahabat yang di sini ya Rasulullah? Rasul jawab, tidak. Dia orang yang tidak pernah ketemu dengan aku, yang jauh di belakangnya, tidak pernah ketemu dengan aku, tapi dia merindu aku. Aku juga rindu dengannya. Begitu kata Rasul. Jadi kita kalau betul-betul kenal dengan Rasul, sudah tahu Rasul dan cinta ke Rasul, wajar kita rindu dengan Rasul. Itu orang yang benar. Itulah orang-orang yang beriman, benar-benar beriman. Allah kata demikian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, kalau ingin dicintai Allah, ikut aku. Jadi kita sudah mengikut Rasul. Kalau kita sudah mengikut Rasul, pasti kita sudah ketemu dengan Rasul. Rasul juga pernah mengatakan, barang siapa yang menyebut kami nanti, kami ada di sana. Tapi kalau kita berselawat dengan Rasul, Rasul juga menjawab salawat atau salam kita. Jadi kita harus paham itu. Jadi kalau kita mau ketemu Rasul, wajar kata ibu apa? Bukan ibunya si kecil ya, Winda. Nah, kata Winda, wajar kita merindu dia karena kita sudah kenal dengan dia. Ya sudah itu kita sudah kenal, timbul rasa cinta, ya. Apalagi kita cinta dasar iman, ya. Kita cinta rasa iman kepada Rasulullah, tentu bisa pengen ketemu. Kita pengen ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, kalau kita saja bermimpi dengan Rasulullah, berarti kita benar-benar sudah ketemu dengan Rasulullah. Itu jadinya. Kalau siapa yang bermimpi dengan Rasulullah, betul-betul ketemu Rasulullah yang sebenarnya. Itu Rasul juga mengatakan demikian. Sebab yang nama Rasulullah itu tidak bisa diganggu oleh syaitan, ya. Tak bisa. Jadi kalau kita betul-betul berjumpa dengan Rasul sekarang, pasti kita betul-betul ketemu dengan Rasul. Itu artinya. Kita maklumi juga, sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan orang-orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan perang itu dia hidup walaupun kamu sendiri tidak melihatnya. Dia hidup di sisi Allah. Apalagi Nabi Muhammad SAW, ya, penyaksi dari segalanya, ya. Nabi Muhammad merupakan penyempurna segala nabi, ya. Pemberi syafaat dia nantinya, ya, di dunia dan akhirat. Bukan di akhirat aja, di dunia juga dapat kita syafaat kalau kita meminta syafaat dengan dia, dengan catatan kita mengikuti dia, taat dan patuh apa-apa yang disampaikannya, apa yang diperintahnya kita laksanakan, apa yang dilarang kita hentikan. Kalau sudah gitu, kita mengikut semua yang diperintah dan larangannya, kita pasti bisa ketemu dengan Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat. Jadi yang jelas kita dapat menjelas, sebenarnya sudah jelas ini ya. Nah, sekarang tolong Winda kasih satu penilaian. Siapa yang konslet otaknya? Winda atau atau tiga orang ya, Winda atau itu Ustadz itu mengatakan demikian juga, kangen dengan Nabi, atau abang ini. Coba nilai dengan penuh seksama. Jelas kan? Karena dia tak paham, karena dia tak tahu masalah Nabi, dia tidak paham, dia hanya sebagai akal, katanya akal yang bagaimana? Akal kalau yang tidak punya dasar ilmu namanya akal syaitan namanya, ya. Akal itu harus dasarnya ilmu, sebab akal itu yang diutama Allah, yang terpimpin dengan wahyu Allah, terpimpin. Jadi kalau yang seperti ini tahu jelas kan siapa yang konslet, siapa yang tidak. Itu. Jadi kalau kita untuk mengetahui ini, itu caranya kasih penilaian. Siapa nih yang konslet? Tahu kan? Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.